Apakah penerima PIP bisa berlanjut setelah lulus di satuan pendidikan? Simak informasi di video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rahman. Di video kali ini kita kembali membahas tentang program Indonesia Pintar, di mana program Indonesia Pintar ini diperuntukkan untuk biaya pendidikan. Fokus pembahasan kita kali ini mengenai PIP bisakah dilanjutkan dari jenjang pendidikan 1 ke jenjang pendidikan 2. Jangan lupa simak informasinya sampai selesai. Tetapi sebelum kita lanjut ke pembahasannya, buat teman-teman yang belum klik tombol subscribe, saya ingatkan kembali jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi pada saat saya update informasi terbaru di channel ini. Dan teman-teman jangan lupa klik tombol like, share juga informasi ini agar semakin banyak teman-teman yang mengetahui informasi ini. Baik, langsung saja ya teman-teman, kita lanjut ke pembahasannya mengenai apakah PIP ini bisa dilanjutkan dari jenjang pendidikan misalnya SD ke SMP, kemudian SMP ke SMA. Kita akan jawab sama-sama di sini beserta beberapa peserta-peserta didik yang sudah berhasil mendapatkan bantuan ini. Jadi saya akan perlihatkan teman-teman salah satu peserta didik yang mungkin ini bisa menjadi referensi buat teman-teman yang berharap bantuan PIP ini bisa dilanjutkan. Baik teman-teman, langsung saja ya kita bahas mengenai apakah penerima PIP ini bisa berlanjut jika sudah beda jenjang. Jadi ini banyak sekali juga dipertanyakan oleh teman-teman. Ada yang komen juga waktu SD dapat kenapa SMP tidak dapat, waktu SMP dapat kenapa SMA tidak dapat. Nah teman-teman yang mengalami hal yang seperti itu bisa langsung tulis di kolom komentar. Dan perhatikan video ini, apakah teman-teman melakukan hal-hal yang saya akan sampaikan di video ini atau tidak. Baik, kita langsung ya lanjut ke pembahasannya mengenai apakah penerima PIP bisa berlanjut dari jenjang 1 ke jenjang berikutnya. Jadi sebelumnya perlu dipahami teman-teman, untuk PIP ini dirancang untuk membantu anak-anak usia sekolah dari keluarga miskin atau rentan miskin atau prioritas tetap mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat pendidikan menengah, baik melalui jalur formal SD sampai SMA atau SMK dan jalur non formal seperti paket A sampai paket C dan pendidikan khusus. Jadi sudah ada gambaran teman-teman ya. Jadi PIP ini dirancang untuk memberikan biaya pendidikan mulai dari SD hingga SMA maupun SMK. Jadi teman-teman kita lanjut ya ke salah satu peserta dan mengecek sekarang dia sudah SMP dan waktu SD dia mendapatkan bantuan PIP mulai dari 2017. Apakah ketika dia masuk SMP sekarang masih kelas 7 akan naik ke kelas 8, apakah masih mendapatkan atau tidak? Kita cek dulu teman-teman ya salah satu peserta tersebut. Jadi teman-teman juga yang baru bergabung di video kali ini, saya ingatkan kembali, yang belum mengetahui cara mengecek sebagai penerima PIP, silahkan buka Google dan tuliskan pip.kemdikbud.go.id di Google, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Nah, untuk mengecek apakah terdaftar sebagai penerima atau bukan, teman-teman bisa langsung fokus ke bagian cari penerima PIP, kemudian ketikkan NISN dan NIK-nya, serta hasil perhitungannya, kemudian cek penerima PIP. Oke, kita masukkan dulu peserta yang akan kita bahas di video kali ini. Langsung saja kita masukkan NISN-nya terlebih dahulu. Kemudian setelah kita masukkan NISN-nya, kita masukkan NIK-nya teman-teman ya. Ini sudah saya masukkan NISN-nya, kemudian NIK serta hasil perhitungannya. Langsung saja kita klik cek penerima PIP untuk mengetahui apakah peserta ini masih berlanjut atau tidak bantuan PIP-nya. Setelah dilakukan pengecekan, ternyata PIP-nya atau kartu KIP digitalnya itu masih berlaku teman-teman. Padahal peserta ini tuh sudah SMP dan dia sudah mendapatkan bantuan PIP dari tahun 2017 teman-teman. Jadi itu artinya
bantuannya itu masih berlanjut dari SD ke SMP. Nah, saya akan geser juga memperlihatkan riwayat-riwayat pemberian PIP-nya mulai dari 2017 hingga 2024 ini. Bisa dilihat teman-teman, ini dia Muhammad A, kemudian sekolah dasar SD, Impres, kemudian ini banknya Bank BRI, dana masuk sudah sejak tanggal 29 Januari 2018. Jadi ini tuh tahun penyaluran untuk 2017. Oke, kita lanjut ke 2018. Ini dia untuk 2018, dana masuknya sejak 9 Juni 2018 teman-teman. Bisa dilihat ya. Oke, kita langsung geser ke 2019. Untuk 2019 ini dia teman-teman, penyalurannya dicairkan pada tanggal 25 Mei 2019. Oke, kita lanjut ya ke 2020. Ini dia untuk penyaluran tahun 2020, dana masuknya yaitu 22 Desember 2020. Lanjut ke 2021, ini dia penyalurannya, dana masuk pada tanggal 10 November 2021. Kemudian untuk tahun 2022, dana masuk pada tanggal 8 Maret 2022. Kemudian tahun 2023 siswa ini masuk SMP dan di SMP-nya tetap dapat teman-teman, dan dananya masuk pada tanggal 23 November 2023. Lanjut 2024, dana masuk sejak 8 April 2024 dan ini masih SMP kelas 1 dan akan segera naik ke kelas 2. Jadi teman-teman, untuk perlu diketahui, jika SD ke SMP itu jika masih ingin mendapatkan bantuan PIP, teman-teman jangan lupa lampirkan kartu KIP-nya jika memasuki SMP atau jenjang pendidikan berikutnya. Jadi untuk rekening SD dan SMP itu masih sama teman-teman, masih menggunakan Bank BRI, dan bahkan nomor rekeningnya masih bisa menggunakan bank atau nomor rekening yang sama pada saat waktu SD. Jadi teman-teman, jika ingin mendapatkan bantuan PIP pada saat memasuki jenjang pendidikan berikutnya, bisa melampirkan kartu KIP-nya agar bisa diusulkan lagi ke pihak sekolah, agar bisa diusulkan oleh pihak sekolah ke Pemda atau pemangku kepentingan di kabupaten, kemudian provinsi ke pusat, seperti itu. Nah, di sini teman-teman saya juga akan memberikan sedikit contoh ketika ada peserta didik yang mau lulus atau akan melanjutkan ke SMP. Jadi ini dia teman-teman peserta yang kita bahas di video ini. Nah, ketika siswa ini akan lanjut ke SMP atau ke SMA, maka pihak sekolah di mana ia bersekolah bisa melakukan konfirmasi di sini bahwasanya siswa tersebut itu beda jenjang. Saya akan perlihatkan contohnya. Seperti ini contohnya teman-teman. Di sini ada konfirmasi data. Kita bisa memilih di sini ada beda jenjang, kemudian kembali ke negara, lulus, meninggal, menolak, mutasi, sudah aktivasi, sudah cair atau tidak bisa dihubungi, atau tidak sekolah. Jadi jika peserta didiknya misalnya nih masih terdaftar di sekolah kita padahal sudah lulus, kita bisa pilih beda jenjang agar siswa ini bisa mencairkan di sekolah barunya atau di SMP, seperti itu. Tetapi teman-teman, buat teman-teman yang ingin mendapatkan, saya ulangi kembali, jangan lupa lampirkan kartu KIP-nya pada saat akan melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya. Kemudian untuk teman-teman dari SMP ke SMA itu akan mendapatkan rekening baru karena tempat penyaluran untuk SD, SMP itu BRI, kemudian SMA maupun SMK itu BNI teman-teman. Kemudian untuk provinsi Aceh itu menggunakan BSI mulai SD, SMP maupun SMA, SMK-nya. Jadi untuk teman-teman yang di luar provinsi Aceh itu seperti ini alurnya. SD, SMP, BRI, SMA, SMK, BNI. Jadi teman-teman yang dari SMP ke SMA maupun SMK akan mendapatkan rekening baru pada saat akan mendapatkan PIP.
Itu dia informasi mengenai PIP bisakah dilanjutkan setelah lulus di salah satu satuan pendidikan. Nah, semoga informasi ini bisa menjawab dari kegelisahan dan pertanyaan-pertanyaan teman-teman semuanya. Tetapi jika merasa teman-teman informasi di video ini masih kurang lengkap, teman-teman silahkan tulis di kolom komentar, tapi jangan lupa klik tombol like dan subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa share juga informasi ini agar semakin banyak dari teman-teman kita yang bisa mengetahui informasi ini. Dan saya ingatkan kembali teman-teman, jangan lupa klik tombol subscribe sebelum meninggalkan videonya. Dan sampai jumpa di video saya berikutnya. Sekian, wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.